والعبد من نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومشايخنا ومربينا وقربنا المغفور والمجاهد في سبيل الله شهيد الرحمن أحمد بن حج والمغفور والمرزقين بمرصاد الشيخ محمد علي المالكي والشيخ محمد وصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Muharram syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamihi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim shalah ilmal yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keimanan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang paling penting, Pak. Sering kita dengar kalau di radio apa ya, Pak Kiai Nurali sering ngomong ya, tanpa iman ya Islam percuma. Tanpa Islam ya iman juga apa? Percuma juga. Ya apa maksudnya? Ya kita ya memiliki iman, ya percaya kepada Allah, tetapi kita tidak mengamalkan ajaran rukun Islam. Puasa enggak, ya zakat enggak, ya sholat enggak, tapi kita beriman, yaitu percuma. Berislam doang, tetapi kita tidak memiliki iman, itu juga apa? Sia. Ya, kita beramal, ya kita berpuasa, ya, tapi kita nggak percaya adanya apa? Allah. Ya itu juga apa?
sia-sia. Artinya amal kita apa? Sia-sia. Ya, banyak orang-orang yang maaf ya, non muslim gitu. Ya, dia beramal, suka berbuat baik. Ya mungkin ada yang melakukan puasa ikut-ikut kita, tetapi dia tidak memiliki imanan kepada Allah, ya maka sia-sia amalnya Pak. Karena tidak punya iman kepada Allah. Dia melakukan kebaikan, beramal, ya, tetapi dia tidak percaya adanya apa? Allah. Tapi sebaliknya kita Pak ya, kita percaya Allah, tetapi kita tidak melakukan apa? Islam, kita tidak puasa, kita sholat, kita tidak zakat, ya, kita tidak melakukan kebaikan. Itu pun sering dengar ya, pakai balik ya, tanpa iman gitu. Jadi nikmat yang paling besar ya, nikmat iman dan nikmat Islam. Seandainya nikmat iman kita dicabut Pak, ya, seandainya nikmat Islam kita dicabut, nikmat iman dicabut, ya kita udah nggak jadi orang Islam lagi Pak, murtad. Ya, kita bisa jadi pindah ke agama yang lain. Makanya suatu yang paling kita syukuri, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan apa? Nikmat iman. Sedikit saja nikmat iman kita dicabut, ya, bahaya besar, musibah buat kita. Seandainya iman kita dicabut Pak, kita nggak percaya lagi sama Islam, kita nggak percaya lagi sama Allah, nikmat Pak. Ya. Kita percaya sama Allah itu apa? Nikmat. Tetapi kalau kita sudah tidak percaya lagi sama Allah, berarti tandanya nikmat iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar Pak ya, dulu MC atau penceramah, ya paling pertama yang paling disebut apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Cuma kita nggak paham tuh apa maksudnya. Ya, yang kita paham apa? Cuma nikmat sehat, nikmat panjang umur. Tapi yang paling penting nikmat iman dan nikmat Islam itu. Bersalawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Haram Pak. Ya, salah satu bulan yang dimuliakan di antara empat bulan. Ya, di antara 12 bulan yang mau ceritakan Pak, ada 4 bulan apa yang mulia. Kalau kita berbuat baik pada bulan Muharram ini Pak, ya, maka kebaikan kita akan dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan kita dilipat gandakan juga. Nah, di antara salah satu bulannya bulan Muharram ini. Makanya dianjurkan ya, ketika bulan Muharram ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Apalagi kemarin ya kita sudah melalui malam 1 Hijriah, 1 Muharram, menandakan pergantian tahun. Kalau tahun baru Masehi aja kita bergembira, apalagi ya dengan bergantinya tahun apa? Hijriah. Seharusnya kita lebih bergembira lagi ya. Bahkan dipisahkan setiap malam 1 Muharram ya, dari Syekh Abbas bin Abdul Maliki ya. Beliau kita dianjurkan pada malam itu Pak, malam kemarin ya, malam 4 itu kita dianjurkan untuk minum susu putih. Kemarin pada masanya enggak? Ya. Kita dianjurkan minum susu putih. Apa manfaatnya kata Syekh Abbas? Yang penting ada susu-susunya, yang penting berwarna putih. Manis apa itu? Bebas itu. Yang antar ya. Apa manfaatnya, apa tujuannya Syekh Abbas ya? Kita dianjurkan untuk minum susu putih pada malam 1 Hijriah ya, karena kita ya berniat, karena kita memiliki harapan agar selama 1 tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kita selalu mendapatkan hal-hal yang baik.
kita mendapatkan rezeki yang baik, kita mendapatkan kesehatan yang baik. Maka sunahkan kita untuk dianjurkan kita untuk apa? Minum susu putih, ya, agar ya putih selama setahun ini Pak, ya agar semua baik gitu Pak, maksudnya. Macam-macam Pak ya. Kalau Jawa itu sebutnya malah satu surok. Ya. Kalau yang puasa sunatnya itu puasa Muharram sebutnya itu puasa. Iya, soal puasa sunat Muharram atau Muharram itu apa? Cuma kemarin memang satu Muharram itu jatuh pada hari Jumat. Kalau kita puasa hari Jumat Pak, yaitu makruh. Makanya kita ikat sama hari sebelumnya atau hari sudahnya. Kalau kita mau puasa Jumat, ya minimal kita puasa hari Kamisnya, kemudian Jumat atau Jumat sama Sabtu. Ya harus digandengin. Kalau di Arab kemarin tahun barunya hari itu Kamis. Jadi Kamisnya itu beda-beda ya. bisa aja Jumat di Indonesia. Ya kayak puasa aja. Iya. Ya, karena kita ngikutin apa bulan. Beda waktu. Beda waktu. Aslinya sama Kamis sekarang tahun baru. Ada beberapa peristiwa Pak yang terjadi pada bulan Muharram. Karena tidak disunahkan untuk puasa pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Kata Nabi, ya, Su'ila an siyam yaumi Asyura. Qala yukaffiru sanatal madiyah. Nabi SAW ya, ditanya tentang puasa hari raya apa? Asyura, ya. Hari ke-10 bulan Muharram. Beliau menjawab, kalau kita puasa pada 10 bulan Muharram ya, itu akan menghapus dosa kita ya setahun yang lalu. Jadi kalau besok kita puasa nih 10 Muharram Pak, dosa kita yang kemarin setahun itu dihapus. Kalau hari Minggu ya. Kalau kuat Hari Minggu ya. hari Minggu ya 10 Muharram. Jadi setahun kemarin dosa kita tuh dosa borong, dosa goreng bini, dosa goreng anak, dosa apa aja Pak? Dosa mata, ya mata kita ngeding cewek mulu. Itu dihapus, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, dosa borong, dosa zina mata, dosa ngomongin sekedarnya, itu pahala dihapus. Ada 20 peristiwa penting Pak ya pada bulan Muharram, makanya kita ya dianjurkan untuk memuliakan bulan Muharram ini. Yang pertama diciptakannya Nabi apa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ya diciptakan pada bulan Muharram. Yang kedua diterimanya taubat Nabi Adam. Karena Nabi Adam pernah memiliki kesalahan Pak. Ya, apa kesalahannya? Memakan buah kulbi. Ya, akhirnya dilempar. Nah, dalam kisah Pak ya, katanya itu Nabi Adam ketika dilempar itu turunnya di India. Sedangkan Siti Hawa itu diturunkannya di Saudi Arab di Jeddah. Ditemukan di Jabal Rahmah di Mekah. Jadi Nabi Adam diturun di India, ya. Terus Siti Hawa diturunnya di Jeddah. Makanya disebutnya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Karena nenek moyang kita, Siti Hawa Jeddah. Jeddah itu sama dikit. Jeddah itu orang Saudi. Tapi Jeddah. Jadi di Saudi itu ada kota namanya Jeddah, samping Mekah. Jeddah. Itu artinya nenek moyang. Nah itu ada kata Siti Hawa turunnya apa? Di Jeddah. Karena kalau Habib itu manggil neneknya Jeddah ya. Kalau orang Arab manggil neneknya Jeddah, nenek. Kakek. Dan kakek, Jeddah pakai hak nenek. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus jadi muntahin Pak ya. Itu juga pada bulan apa? Muharram juga. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari apa? Sumur. Karena Nabi Yusuf pernah diceburin Pak sama saudara-saudaranya. Sampai dicari nggak ketemu.
Kemudian disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub pernah buta Pak. Nabi Yakub ini bapaknya apa? Nabi Yusuf. Tuh, gara-gara Nabi Yusuf hilang Pak, agak ketemu-temu. Babanya Nabi Yakub nangis kan, siapa hari nangis saja nangis sampai matanya putih. Akhirnya apa? Buta lantaran nangisin Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu apa? Anaknya Nabi Yakub. Banyak Pak Nabi itu yang sejaman dan saudara. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun itu ada Pak. Ya di dalam Al-Quran itu qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya, jadi Nabi Musa Pak itu punya adik apa? Nabi Harun. Nabi Musa ketika kecil Pak. Ya, karena Nabi Musa dikelilingi Fir'aun. Fir'aun Pak ketika dengar bakal ada Nabi, ya, pada waktu itu Fir'aun bikin pengumuman, kalau ada perempuan yang melahirkan laki-laki, maka apa? Suruh bunuh. Jadi pas zaman itu Pak, pada takut perempuan, ngumpet ambil, kalau kawan dibunuh Fir'aun. Ya. Fir'aun, ya. Nabi Musa lahir di sekitaran istana Fir'aun. Suatu saat Pak, Nabi Musa dari kecil udah bisa ngomong, udah pintar. Dari umur setahun, 2 tahun udah pintar. Kata Fir'aun, ini bocor pintar, jangan-jangan ini bakalan calon Nabi. Akhirnya tes sama Fir'aun, Nabi Musa. Ya, tes, ya, suruh milih antara bara api atau apa? Apel buah-buahan. Kalau Nabi Musa milih apel, berarti ibunya pintar. Karena tahu apa? Bara api itu panas. Tapi oleh Allah, ya, Nabi Musa Pak diarahkan untuk memakan apa? Bara api. Semenjak itu Pak, gara-gara Nabi Musa makan bara api, Nabi Musa lidahnya itu cadel, kayak bisa ngomong susah. Karena perih, roboh gara-gara makan bara api. Ya. Makanya ketika Nabi Musa jadi Nabi, ya, Nabi Musa itu punya jubirnya pada Nabi Harun. Makanya doa itu Pak, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau kita mau pidato, kalau kita mau keadaan sulit, ya kita suruh baca doa ini. Iya itu Pak. Kalau dalam keadaan sulit Pak, kita lagi ujian apa baca doa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ada nabi yang saudara Pak, ya, sejaman, ada yang anak, ada yang ketemu. Ya, ada juga yang ketemu jauh. Ya ketika Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu jaraknya jauh, nggak ketemu. Dibukanya atau dihilangkannya motorok yang menderak Nabi Ayub Pak. Nabi Ayub itu lama sakit Pak. Sakit parah kulit, warna bau, udah orang nggak berani mendekat sama Nabi Ayub. Itu bahkan Nabi Ayub kalau mau mandi atau mau apa itu, karena ada belantungnya Pak, belantungnya copotin semua baru mandi. Ya, itu saking sabarnya Nabi, ya. Sesabar-sabarnya Nabi itu ada Ayub Pak. Karena ketika beliau dapat cobaan penyakit, beliau nggak pernah ngeluh, nggak pernah macam-macam dia. Kita nggak usah goyang aja udah apa aja kata. Ya kalau Nabi Ayub sakit parah pun, beliau tetap sabar. Beliau tetap sabar. Pada bulan Muharram juga ya, terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa, dan ketika dikejar Fir'aun itu juga terjadi pada bulan Muharram. Idrib bi asaqal bahar. Ya, ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan Nabi Musa kata Allah, idrib bi asaqal bahar, ya Musa, pukul itu tongkat, ya, laut. Ketika Musa memukul, laut terbelah. Ya. Terus Nabi Musa akhirnya sampai ujung itu, ya, ketika pasukan Nabi Musa sudah selamat, nah akhirnya Allah Pak
Ketika Fir'aun udah tengah laut nih, airnya nyatu lagi. Akhirnya Fir'aun apa? Tenggelam semua. Nah, kaum Nabi Musa yang selamat Pak, ya, itu banyak yang berhijrah sampai kota Madinah. Bahkan orang-orang Quraisy di Madinah itu kebanyakan dari umatnya Nabi Musa. Ya, kaum Quraisy itu di Madinah dulu pada zaman Nabi, ya, itu kebanyakan dari umatnya Nabi Musa. Makanya ketika Rasulullah hidup berdampingan dengan kaumnya Nabi Musa di Madinah, beliau Rasul bertanya, wahai kaum Quraisy, kenapa kamu puasa pada bulan Muharram ini? Berkata orang kafir, berkata orang kaum Quraisy, aku memperingati, ya, karena dulu Nabi Musa pernah membelah apa? Laut Merah ketika bulan Muharram. Ya, makanya aku berpuasa. Berkata Nabi, aku lebih utama daripada engkau untuk berpuasa. Makanya ketika bulan Muharram, ya, Nabi mengingatkan kita untuk berpuasa ketika 10 Muharram nanti. Karena pahalanya itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya, kemudian peristiwa pada bulan Muharram juga dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, nah ini Pak, Nabi Isa ya. Sama ketika orang, ya, ketika dulu sahabat ini ingin menentukan tanggal Hijriah, 1 Hijriah, itu berdebat Pak, para sahabat. Ketika zaman Umar bin Khattab, dulu nggak ada penanggalan. Makanya Nabi itu, ya, paling orang zaman dulu itu sejarah pada tahun gajah, pada tahun itu karena nggak ada penanggalan yang pasti. Akhirnya ketika zaman Umar bin Khattab, kumpul para sahabat, ya, berunding, ayo kita kapan nih kita mulai nanggalin, ya, berkawan tanggal sekian. Dulu nggak tahu, nggak ada macam-macam, paling 8 Hijriah umum gitu, tahun ke-8, tahun ke-9. Ya, tapi ketika zaman Umar bin Khattab, ya, bikin penanggalan Hijriah. Ada sahabat yang mengatakan, ayo mengusulkan, ya udah kita mulai aja 1 Hijriah ini, ya, di hari, ngambil dari hari tanggal lahirnya Nabi. Apa ada sahabat yang setuju? Jangan, ya, karena nanti Nabi Muhammad akan dikultuskan, akan dituhankan, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Karena tanggal Masehi itu Pak, itu diambil dari hari lahirnya Nabi Isa. Berarti ada sahabat Isa di Desember kan ya? Iya, ada sahabat yang apa namanya nggak setuju. Kemudian, nah, pada bulan Muharram juga diangkatnya Nabi Isa ke langit Pak. Ini Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa belum meninggal, tapi Nabi Isa Pak diangkat ke langit. Orang yang disalib, ya, yang menurut orang Kristen itu bukan Nabi Isa, ya, tapi itu kembarannya Nabi Isa. Tapi Nabi Isanya itu apa, dia diangkat ke langit. Keyakinan dia Tuhan itu. Padahal Pak, ya, kalau secara silsilah Pak, kalau diruntutin itu orang Islam sama orang Kristen itu saudara satu bapak. Dari Nabi Ibrahim itu semua Nabi semua saudara. Sama ya. Iya, masih saudara. Cuma pengikut Nabi Isa, ya, tidak mengakui Nabi Muhammad. Kita pengikut Nabi Muhammad, ya, diwajibkan untuk apa? Mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi. Itu aja Pak. Ya. Tapi kalau orang Nasrani mempercayai Nabi Isa itu bukan Nabi, apa tuh? Tuhan. Itu masalahnya. Yang repot dulu. Iya. Trinitas ya, Trinitas. Kemudian pada bulan Muharram juga, ya, diciptakannya ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi ruh Nabi Muhammad, ya, diciptakan pada bulan Muharram. Tapi pas sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum dunia ini diciptakan Pak, nur cahaya Nabi Muhammad itu apa sudah diciptakan oleh Allah. Ya, sebelum ada semua ini, sebelum alam semesta diciptakan, yaitu nur Nabi Muhammad sudah diciptakan.
Dari nur Nabi Muhammad ya, turun ke Nabi Adam. Terus turun sampai Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Di roh Nabi Muhammad pada bulan Muharram. Kemudian ya, pada bulan Muharram juga Pak, ini yang masih terkenal banget Pak. Wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Iya, ini yang Muharram ini Pak ya. Kalau di Iran ini kayak musim haji. Kita 10 Muharram ini di Iran ini kayak musim haji orang. Ya, pada ziarah ya di masjid, jadi cucu Nabi Pak, dia telah Mesir itu, Sayyidina Husain Pak. Karena beliau mati, palanya semua putus Pak ya. Itu ada berapa badannya dikuburin di Mesir. Makanya di Mesir itu ada Masjid Husain, ada kuburan Imam Husain. Ya, dikatakan itu nggak utuh badannya, ya cuma berapa potong apa? Berapa potong dari tubuhnya. Tapi Pak yang ziarah Pak sekarang ribuan orang ziarah. Ya, karena Sayyidina Husain ini ya oleh Nabi pemimpin pemuda di surga yaitu Sayyidina Husain, Hasan dan Husain. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, fitnah ya. Ini orang Syiah itu Pak, kenapa dia kalau 10 Muharram nanti dibalik orang Syiah pada nih, pada bacok badannya, paling nyakitin apa? Paling nyakitin badannya, mau kayak pisau, mau kayak pedang, nampar badannya, ya. Karena dia ingin merasakan penderitaan Sayyidina Husain ketika dibunuh, ketika ditombak, ketika palanya dipotong. Nabi Pak, kepalanya dipotong, bahkan dipisahkan dalam tafsir At-Tabari Pak. Ketika Sayyidina Husain dibunuh Pak, itu langit Pak berwarna merah selama 7 hari. Itu saya nyata dan tafsir. Langit jadi merah. Bahkan ya istri Nabi ya karena tahu Sayyidina Husain terbunuh, itu mimpi bertemu Nabi, nangis ketika cucunya dibunuh. Karena Nabi udah tahu Pak ya, ketika Sayyidina Husain lahir Pak, itu Nabi nyium apa? Lehernya. Nabi udah prediksi dan nanti Sayyidina Husain meninggal apa? Akan terbunuh. Dan Nabi apa? Nyium leher. Nabi udah tahu. Makanya sampai sekarang Pak itu daerah Irak itu disebut daerah Babylon. Ya, itu nggak pernah kalau sekarang ada perang Irak sih nggak pernah ada tragedi. Itu emang guru Iran julukannya Syiah itu. Iya, karena kan bahasanya Republik Islam Iran mayoritas Syiah. Nah Syiah apa terbagi macam-macam. Ada 10. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah yang dekat sama kita, ada yang sama. Yang satu Syiah itu. Memang ada Syiah yang jauh dari akidah kita. Nah, sama di Mekahnya. Kita tidak kontrak. Ada Syiah yang membolehkan nikah Mekah. Tetapi ada juga Syiah yang tidak membolehkannya. Makanya di Syiah itu ada bermacam-macam. Ya kalau sudah jamaah ya kalau boleh nikah Mekah, nikah kontrak kayak apa majlis lah, ya apa. Kalau kontrak bulan keren, kalau kontrak kali seminggu itu gitu. Ya orang-orang Arab Pak, ya orang-orang ini kalau bocah itu nikah kontrak seminggu, ya datang lagi ganti orang lagi seminggu. Ya orang-orang ya kadang banyak juga orang kita ya, tapi dia benci Syiah, tetapi dia ambil bagian di kampungnya doang. Tapi dia benci Syiah, tapi dia pengen ambil di kampungnya doang. Ya, itu benar. Banyak juga ada Syiah yang sesat ya, karena dia membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman. Karena kata Syiah, kata orang Syiah apa ya? Yang seharusnya
menjadi khalifah setelah Nabi itu Ali. Karena Ali orang yang paling dekat silsilahnya pada Nabi Muhammad. Makanya orang Syiah pada nggak suka Pak sama Abu Bakar, Umar, Abu Utsman, nggak suka mereka. Ini termasuk kayak perang ya konflik Israel sama ini. Iya, Iya Iran. Iran. Kan ada yang pro juga. Iya. Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Ya. Tapi kalau kata Imam besar udah yang penting dia budinya Nah, membantil kan. nah itu kalau saya sih berpandangan seperti itu. Yang penting dia bisa berani iya. lawan Israel. Masalah akidah tak dulu tapi Iya. yang penting ada negara yang berani lawan Israel. Penting di Islam udah itu sih. Iya. Islam. Ya, bahkan ada Syekh Ahmad Al-Qayyim ya, bahasanya siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena orang-orang pada mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Kita NU mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi, orang-orang Salafi yang mengklaim apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Syiah juga mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Terus siapakah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang benar? Nah iya. Ya. Akhirnya ya, Syekh Ahmad Al-Qayyim mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah siapa saja mereka yang beribadah masih menghadap kiblat. Mau Syiah kayak mau Salam kayak mau ini kayak mau itu kayak selagi dia sholatnya masih menghadap kiblat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mengambil yang enteng aja Pak gitu. Kalau kita istilahnya pengen tidak melihat perbedaannya, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, karena ada Nabi ya. Nabi pernah ngomong nanti ya ada 73 golongan yang selamat cuma satu. Nah ini yang selamat cuma satu Pak. Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal klaim itu yang selamat. Apakah ada yang klaim orang yang doang, orang Muhammadiyah doang, atau orang Salafi doang, atau orang Syiah doang? Kan satu doang kata Nabi. Berarti yang 72 golongan lagi masuk neraka. Karena Nabi yang selamat cuma satu golongan. Nah, sedangkan kita Islam ini ada berapa golongan kan? Ratusan golongan. Terus siapa yang selamat dong? Nah itu bingung dah. Karena Nabi satu golongan yang selamat, 72 golongan lagi apa? Tidak selamat. Tapi ada juga ulama Pak yang menafsirkan hadis ini. Yang dimaksud yang satu selamat ini Pak, kita yang semua ini manusia yang masih sholatnya menghadap kiblat. Yang 72 golongan lagi itu orang Islam, Yahudi, Nasrani. Masih gitu Ya, kan? itu ada itu maksudnya. Bisa begitu. Iya, jadi karena kalau satu golongan doang, golongan siapa? Karena kita Muhammadiyah namanya. Maka dia apa gitu. Iya. Nah, ulama mengatakan yang satu golongan ini umat Nabi Muhammad yang beragama Islam, yang sholat yang menghadap kiblat, yang percaya dengan Nabi Muhammad. Nah itu satu golongan. Sedangkan yang golongan yang lain itu bukan Islam. Nah itu. Itu aja udah benar. Jadi itu Nabi Pak itu. Kalau kita baca kisahnya Pak, sedih banget Pak. Itu Nabi Pak. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau Sayyidina Hasan matinya itu diracunin. Makanya ketika kecil Nabi itu nyium mulutnya Pak. Ketika nyium mulutnya Nabi nangis. Dan nanti Hasan ini meninggal karena apa? Jadi benar kejadian. Kalau Sayyidina Husain dicium di lehernya. Langit merah kok. Marah seolah-olah lagi. Sampai tadi istri Nabi itu bermimpi dan Rasulullah itu nangis ketika Sayyidina Husain itu terbunuh. Ya, fitnah ya. Padahal yang bunuh masih orang-orang Islam juga. Karena berbeda apa? Kekuasaan. Ada situlah karena Sayyidina Husain ini terbunuh, kepalanya mana, badannya mana Pak? Ada yang dibawa ke Mesir. Nih, kepalanya dibawa ke dan atas kepalanya badannya yang dibawa ke Mesir. Itu sampai sekarang diziarah Pak. Bahkan teman-teman masih kalau mau ujian, mau apa itu pada ziarah ke Sayyidina Husain. Ternyata benar ziarah sekali Pak, mau apa? Nasi. Karena itu benar-benar itu Nabi Pak. Dan Nabi lagi pernah main ke Bukuan. Nabi itu Nabi itu Pak. Sayyidina Husain naik di ya kita aja wujud kita ya. Amal kita gitu main sama gitu. Nabi ya sama Sayyidina Husain. Nabi sayang banget sama cucunya Pak, Sayyidina Hasan dan Husain.
di sini hujan itu Pak sampai ombak itu Pak, di kepalanya dan di badan. Tega apa ya? Tega apa ya? Orang dan yang bunuh umat Islam itu orang Islam juga bukan orang kafir. Tadi itu tadi meninggal gua Nabi udah meninggal Nabi Muhammad. Udah meninggal. Udah meninggal. Nabi udah wafat. Itu istrinya masih ada, tinggal masih ada. Masih ada. Ini jadi ini kisah-kisah ya, bulan Muharram. Maka dari itu ya, kita disunahkan ya, untuk berbuat kebaikan pada bulan Muharram ini, ya, terutama puasa, kemudian menyantuni anak yatim. Ya, kalau kita di Indonesia ini ya 10 Muharram itu apa? Untuk menyantuni anak yatim. Karena puasanya itu Pak ya, yang dikatakan juga ya, 1 hari puasa pada bulan Muharram itu sama saja kita puasa selama 30 hari. Makanya sebelum puasa Ramadan itu 30 hari puasa. Kita puasa sekali Pak, itu pahalanya apa? 30 hari kita puasa. Puasa Asyura ya, tanggal berapa? 10 ya, hari Minggu. Sekarang baru 1 atau 3 Muharram, ya, 7 hari lagi. Kalau yang kuat, ya silakan. Kalau kuat bisa nyampein anak yatim, yang bocah atau berapa ada anak yatim kasih aja Pak. Ya, nggak harus orang Pak ya. Kita kenal dia anak yatim, terjadi berapa bocah atau bebek kasih aja. Bapak hadirin hormati ya, kita satu haji Pak ya, kalau di Isya nih, insya Allah malam ini Pak, malam terakhir pada bab jenazah kita Bulughul Maram. Karena insya Allah dua minggu lagi yang akan datang, saya akan membuka kitab baru Pak, kitab Riyadhus Shalihin. Karena Bulughul Maram setelah ini Pak, itu bab-babnya udah agak bab nggak cocok dah buat kita. Ya, ada bab hukum sinayat, ada bab zakat, ada bab jual beli, agak ribet. Ya, warisan, taroid. Ya. Makanya akan bisa dibuka kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dari bab jenazah Pak ya, bab jenazah. Yang pertama ya, dikatakan dalam riwayat kalau kita menghadapi alam kubur Pak, tanpa persiapan ya, tanpa bekal, sama saja kita ya berlayar tanpa kapal, tanpa perahu. Ya, kita mau jalan Pak, mau pindah tempat yang lebih jauh ya. Kita mau jalan lebih lama. Kita kalau dunia Pak ya, ini cuma 70 tahun ya. Tetapi perjalanan kita setelah itu lebih lama Pak. Makanya kita diperintahkan untuk membawa bekal ya Pak, yang banyak ya. Sama aja kita kalau seminggu pulang jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Bandung umpamanya 3 hari, kita hitung nih baju kita bawa berapa, ongkosnya kita bawa berapa. Jangan kawan kita mau jalan 5 hari, mau baju cuma 1, udah nggak ketemu. Ya, mau bawa baju cuma 1, bawa celana cuma 1, berarti kita nggak siap buat apa? Jalan ke Bandung selama 5 hari. Sama kita akan berjalan ya di alam barzakh, di alam akhirat. Ya. Kalau kita tidak memiliki persiapan yang matang, ya, kalau kita tidak memiliki cukup bekal yang banyak, ya, sedangkan perjalanan kita di akhirat lebih panjang. Kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, tamatlah kita. Jadi gembel kan kita gak Bandung Pak, mau ke Bandung 10 hari, Bandung cuma 100.000, bodoh 2 hari, jadi gembel kita, butur kalau kita, kayak bisa apa-apain, ya mau tidur di mana, gak punya duit, mau nginep di hotel gak punya duit, mau beli makan gak punya duit, sama
Kalau kita menghadapi alam akhirat yang ketahuan panjang, 2 juta cuma 1 juta. Udah sebulan udah habis duit kita, kagak punya bekal lagi, selesai bagi kita, dihantam terus sama malaikat, dihajar terus, digebukin terus. Ya, maka dari itu dalam menghadapi, ya, dalam bab jenazah ini ya penting bekal kita untuk menghadapi hari selanjutnya, kehidupan selanjutnya, Pak, yang lebih lama dan lebih kekal, khalidina fiha abadan. Ya, lebih kekal. Lebih pasti. Dunia belum gak pasti, Pak. Nah, tapi kita dalam menghadapi dunia benar-benar serius. Tapi dalam masalah akhirat, menghadapi akhirat kita kagak serius, Pak. Padahal yang lebih kekal apa? Alam akhirat. Nah, maka dari itu kita persiapkan, Pak, ya, dari sekarang. Ya. Bekal apa yang kita bawa agar kita selamat sampai yaumil qiyamah. Karena masih panjang, Pak, jalannya. Ya. Kita kiamat kita nggak tahu. Karena nanti pas digodoknya itu pas hari kiamat. Satu hadis saya sering itu, Pak. Nanti itu, Pak, ya. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum wasalu lahu takbir fa innahu la yas'a. Apabila ya Pak, mayit itu dikuburkan, istaghfiru, maka kita minta ampun li akhikum untuk saudara kita. Fa innahu la yas'a. Karena nanti apa? Di kuburan saudara kita apa bakalan ditanya. Jadi kita apa? Di kuburan itu kita ditanya. Wa anta bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa hadits tabi'in. Qala kanu yastahibuna idza suya 'alal mayyit qabruhu wa yusrafa an-nasu 'anhu ay yuqala 'inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marrat ya fulan qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad rawahu Sa'id bin Mansur wa kufur. Nanti Pak, ketika sudah meninggal di kuburan, Pak, ya, orang ya bansorofan nas, orang udah mau pergi ya, ayyuqala inda qabri, kita disunahkan untuk mentalkin. Biasanya ya sudah tidak meninggal Pak, ditalkin di samping kuburan. Ya fulan la ilaha illallah, ya kamu talkin panjang, Pak, ya. Fulan la ilaha illallah, ya. Qul rabbi Allah, ya. Allah itu Tuhan kamu, wa dinil Islam. Islam apa? Agamamu itu Islam. Wa nabi Muhammad, dan nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an dan selanjutnya ya takdir banyak. Jadi ketika jenazah itu dikuburkan, Pak, dia masih mendengar jejak kaki kita. Ya, makanya kita dianjurkan untuk mentalkin, membimbing dia menghadapi apa? Pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Ya kan? Nanti malaikat tanya, ya siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Ya, wa imamu wa qiblatuka, dan macam-macam. Nanti semua kita ditanya. Dan yang jawab bukan mulut kita, yang menjawab amal kita, tangan kita. Ya, kalau tangan kita biasa berbuat baik, nanti tangan kita yang jawab. Kalau kuping kita biasa berbuat baik, nanti kuping kita yang bersaksi yang setia. Ya, kalau kaki kita digunakan buat ngaji, buat sembahyang, buat silaturahim, nanti kaki kita akan dijauh semua. Jangan mulut kita apa terkunci. Ya. Maka dari itu ya, ditalkin. Jadi dibimbing ya, oleh jangan talkin. Itu hadis yang terakhir, Pak, ya, dalam bab jenazah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, Pak, ya,
diselamatkan dalam siksa kubur, ampuni segala dosa-dosa kita, diterangkan kubur kita, dan semua kita yang hadir di sini dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihamdil Fatihah, wa bisyiril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal gham, ya kashifal gham, ya man yahdi yaghfir warham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.